Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hening yang meresap hingga ke dasar batin, izinkan suara ini mengantarkanmu memasuki ruang yang tak tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia. Di balik setiap detik yang sunyi, selalu ada cahaya lembut yang menunggu untuk dikenali. Cahaya itu tidak memaksa, tidak memanggil dengan keras, namun hadir dengan kehalusan yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang pelan-pelan mulai tenang. Dengarkan keheningan ini seperti engkau mendengarkan bisikan dari tempat yang sangat jauh, namun terasa begitu dekat. Di sini kita tidak sedang mencari jawaban, kita hanya sedang belajar hadir, menyingkap sedikit demi sedikit tabir yang selama ini menutupi ketenangan jiwa. Biarkan napasmu melebur dengan diam, dan biarkan dirimu merasakan bahwa dalam diam inilah Allah seringkali berbicara paling jelas. Selamat memasuki perjalanan batin yang lembut, perlahan, dan penuh rahasia. Bab 1. Gerak sunyi di balik cahaya yang menjaga. Dalam keheningan yang tidak pernah disentuh oleh hiruk-pikuk dunia, para wali berjalan seperti bayangan yang menyatu dengan cahaya. Mereka tidak memerlukan pengakuan, sebab cahaya yang mereka bawa bukan untuk ditunjukkan, tetapi untuk dijaga agar tetap murni dari pandangan yang belum siap menerimanya. Ada keteduhan dalam setiap langkah mereka, sebuah kelembutan yang lahir dari perjalanan panjang, menundukkan ego, hingga diri mereka menjadi bening seperti air yang tidak lagi memantulkan apapun selain kehendak Allah. Mereka memilih sunyi bukan karena ingin menjauh, tetapi karena dalam sunyi itulah batin mereka dapat mendengar dengan jelas bisikan yang tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia biasa. Perjalanan para wali adalah perjalanan yang tidak pernah selesai, sebuah pengembaraan batin yang terus membawa mereka kembali kepada sumber cahaya yang tidak pernah padam. Mereka menyembunyikan dirinya agar tidak menjadi tirai yang menghalangi manusia dari melihat Allah secara langsung. Sebab mereka tahu jika manusia terlalu terpikat oleh makhluk, maka pintu menuju yang maha mutlak akan tertutup oleh kekaguman yang keliru. Itulah sebabnya para wali merendahkan diri, bukan sekadar sebagai bentuk adab, tetapi sebagai bentuk penjagaan, agar tidak ada satupun hati yang salah menempatkan cinta dan ketundukannya. Gerak mereka lembut, tenang, hampir tidak terlihat, tetapi memiliki kekuatan yang mampu menggetarkan siapapun yang hatinya peka. Mereka tidak menebarkan nasihat melalui kata-kata keras, tidak memaksa manusia untuk percaya, dan tidak mengharapkan tepuk tangan. Kehadiran mereka sendiri sudah menjadi peringatan halus, seperti angin malam yang tidak terlihat namun membuat tubuh sadar bahwa ia sedang disentuh sesuatu yang dalam. Para wali memahami bahwa daya ruhani bukan terletak pada suara keras, melainkan pada kejernihan hati yang menyampaikan pesan tanpa harus berbicara. Di mata dunia mereka mungkin terlihat biasa, seperti manusia lain yang bekerja, berjalan, dan diam tanpa isyarat apapun. Namun di balik kesederhanaan itu, terdapat lautan makrifat yang tidak dapat diukur oleh batas pemahaman lahiriah. Mereka sengaja menutupi diri dengan kesederhanaan agar tidak memancing perhatian, sebab perhatian manusia sering membawa ujian yang tidak perlu. Kesunyian menjadi pakaian mereka, dan kesederhanaan menjadi benteng agar perjalanan batin tetap bersih dari gangguan yang bisa merusak kejernihan. Pada akhirnya para wali memilih untuk berada di tempat-tempat yang tidak mencolok, membiarkan Allah lah yang mengatur siapa yang akan dipertemukan dengan mereka. Tidak semua orang mampu mengenali cahaya yang disembunyikan, dan tidak semua orang siap menerima kehadiran mereka. Maka mereka berjalan perlahan, mengalir seperti air, hadir untuk siapapun yang dikehendaki Allah, tanpa meminta apapun selain keridhaannya. Sunyi mereka bukanlah ketiadaan, tetapi bentuk tertinggi dari kehadiran yang telah dibebaskan dari kebutuhan untuk dilihat oleh dunia. Bab 2. Cahaya yang dijaga agar tidak membakar. Ada cahaya dalam diri para wali yang tidak dapat dipahami oleh mata lahir, sebuah pancaran halus yang tumbuh dari hati yang telah melewati ribuan ujian, tangisan, dan sujud panjang dalam sunyi malam. Cahaya itu bukan sekadar ketenangan, tetapi kekuatan yang mampu mengguncang jiwa siapapun yang menyentuhnya tanpa persiapan. Itulah sebabnya para wali menutup sebagian besar dari apa yang Allah titipkan kepada mereka. Bukan karena pelit,
Bukan pula karena ingin tampak biasa, tetapi karena mereka mengerti betapa berbahayanya cahaya ketika diberikan kepada hati yang belum sanggup menampungnya. Seperti api yang mampu menghangatkan tetapi juga bisa membakar, cahaya ini harus dijaga dengan penuh kehati-hatian. Jika para wali membuka hakikat dirinya, maka manusia akan berdatangan dengan niat yang tidak jernih. Ada yang ingin karomah, ada yang ingin kemudahan hidup, ada yang mencari jalan pintas menuju kesucian. Sang wali tahu, jalan pintas itu tidak pernah ada, dan siapapun yang memaksanya akan tersesat dalam bayangan dirinya sendiri. Cahaya bukan untuk memanjakan, tetapi untuk membersihkan, dan proses pembersihan kadang terasa menyakitkan bagi mereka yang belum siap melepas ego. Karena itu para wali memilih untuk menyembunyikan apa yang Allah anugerahkan, agar orang tidak terbakar oleh harapan yang salah atau ambisi yang lahir dari ketidakpahaman. Cahaya batin seorang wali adalah cermin yang memantulkan keadaan jiwa manusia. Jika seseorang datang dengan hati bening, ia akan melihat keteduhan. Jika ia datang dengan hati gelap, ia akan melihat ancaman. Pantulan ini sering disalahpahami dan manusia cenderung menyalahkan sosok yang ia temui, bukan kegelapan yang masih tersimpan dalam dirinya. Para wali memahami sifat manusia yang rapuh ini, sehingga mereka memilih untuk menjaga jarak, agar tidak ada fitnah yang lahir dari kesalahpahaman batin. Banyak orang mengira bahwa penampakan cahaya adalah tanda kemuliaan, padahal seringkali itu adalah ujian yang jauh lebih besar. Para wali yang menyembunyikan dirinya melakukan itu bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk menjaga manusia agar tidak tersesat oleh persepsi. Mereka tahu bahwa ilmu dan cahaya tidak boleh jatuh ke tangan yang belum siap, karena ia dapat menjadi senjata yang membelah hati dan memecah kehidupan. Maka mereka lebih memilih menyampaikan hikmah secara halus, perlahan, melalui isyarat, bukan pameran. Pada akhirnya, penyembunyian cahaya bukanlah pengurangan, tetapi bentuk tertinggi dari kasih sayang. Para wali menjaga manusia dari sesuatu yang bisa melukai tanpa disadari. Mereka tahu bahwa tidak semua jiwa mampu melihat cahaya tanpa kehilangan keseimbangan. Maka mereka melangkah dengan tenang, membawa cahaya itu hanya kepada mereka yang dipilih oleh Allah untuk menerimanya. Dengan cara itu, dunia tetap terjaga, hati tetap terlindungi, dan cahaya tetap berada pada tempat yang tepat, di tangan mereka yang tidak akan salah menggunakannya. Bab 3. Agar hati manusia tidak menyembah manusia. Ada kecenderungan halus dalam diri manusia untuk mengagungkan apapun yang ia kagumi, bahkan hingga lupa bahwa hanya Allah yang pantas menerima segala bentuk ketundukan. Para wali memahami sifat ini lebih dalam daripada siapapun, sebab mereka telah melihat bagaimana hati yang rapuh mudah sekali teralihkan hanya karena sentuhan kecil dari kekaguman. Jika mereka menampakkan karomah atau membuka kedudukannya, sebagian manusia akan mengarah pada keterikatan yang tidak sehat, mencari perantara lebih daripada mencari Tuhan, yang sebenarnya sedang memanggil mereka melalui jalan batin. Karena itulah para wali menyembunyikan dirinya, agar ketundukan manusia tidak berbelok kepada makhluk, tetapi tetap lurus menuju yang maha suci. Ketika karisma seorang wali tampak, ia mampu menyihir hati manusia. Namun bagi para wali, karisma itu bukan sesuatu yang perlu ditonjolkan, karena ia bukan milik mereka. Itu hanyalah hikmah sementara yang Allah titipkan sebagai amanah, bukan identitas. Bila manusia terlalu terpikat, mereka akan sibuk mengejar sosok, bukan pesan. Mereka lebih ingin dekat dengan tubuh wali daripada dekat dengan Allah yang memberi cahaya itu. Para wali tidak ingin menjadi berhala baru yang dipuja oleh mereka yang lupa tujuan sebenarnya. Maka mereka memilih merendah, bahkan meniadakan dirinya di hadapan manusia agar hanya Allah yang tampak. Ketika manusia bersandar terlalu kuat pada guru atau sosok suci, hatinya menjadi lemah dan mudah tergantung. Para wali takut ketergantungan ini menghalangi perjalanan spiritual seseorang. Sebab jalan menuju Allah tidak pernah boleh ditumpangi oleh makhluk. Sekalipun makhluk itu seorang yang dekat dengannya. Para wali lebih suka menjadi bayangan yang lewat, memberikan petunjuk tanpa diketahui, agar manusia menemukan kekuatannya sendiri dalam bersandar kepada Allah. Mereka ingin manusia kembali kepada Tuhan tanpa merasa dituntun oleh tangan manusia, sebuah perjalanan yang lebih murni dan lebih aman dari jebakan ego.
Dunia seringkali mengira bahwa seorang wali harus tampak luar biasa agar manusia percaya. Padahal para wali tahu bahwa ketampakan itu justru dapat merusak. Pujian manusia seperti racun yang perlahan-lahan menggerogoti hati, bukan bagi wali, tetapi bagi mereka yang memuji. Sebab ketika manusia memuliakan makhluk secara berlebihan, mereka kehilangan orientasi batin dan perjalanan rohani berubah menjadi pengagungan pribadi. Para wali tidak ingin menjadi pusat perhatian yang menyesatkan arah hati, sehingga mereka memilih untuk menghilang dari pandangan, seperti bulan yang tertutup awan namun tetap menerangi malam. Pada akhirnya para wali menyembunyikan diri, bukan karena takut dimusuhi atau diremehkan, tetapi karena takut dipuji. Pujian yang berlebihan dapat mematikan kesadaran manusia terhadap sumber segala cahaya. Mereka ingin tetap menjadi jembatan yang tidak dilihat, hanya dilalui, sehingga manusia yang menyeberang tidak berhenti di tengah untuk memandangi jembatannya, tetapi terus berjalan sampai mencapai tujuan akhirnya. Dan tujuan itu hanya satu, Allah. Dalam penyembunyian itulah para wali menjaga hati manusia agar tetap lurus, tetap suci, dan tetap mengenal siapa yang benar-benar layak disembah. Bab 4. Luka yang mereka simpan sebagai rahasia perjalanan. Di balik ketenangan yang terpancar dari wajah para wali, terdapat jejak luka yang tidak pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Luka itu bukan hasil dari kebencian dunia, melainkan hasil dari pergulatan panjang dengan diri sendiri, dengan ego yang ingin dihapus, dengan ambisi yang harus dimatikan, dan dengan keinginan-keinginan halus yang harus dilepas satu persatu. Manusia sering melihat hasil akhirnya, kedamaian, kelembutan, keluasan hati. Namun mereka tidak tahu bahwa kedamaian itu lahir dari pertarungan batin yang begitu sunyi, sebuah perang yang tidak memiliki saksi selain Allah. Maka tidak ada sebab bagi para wali untuk menampakkan dirinya. Perjalanan mereka terlalu sakral untuk menjadi tontonan. Sebelum seseorang mencapai kemuliaan rohani, ia harus melewati kehancuran yang tidak sedikit. Para wali pernah mengalami malam-malam yang terasa tidak berujung, ketika dunia di dalam dirinya runtuh dan tidak ada yang tersisa selain kebutuhan mutlak kepada Allah. Mereka pernah merasa terasing dari manusia, namun dicintai oleh Tuhan. Pernah merasa kosong, namun justru disempurnakan melalui kekosongan itu. Perjalanan ini penuh rahasia, dan rahasia itu tidak dapat dipahami oleh mereka yang hanya melihat dengan mata lahir. Karena itu para wali memilih menyembunyikan kedudukannya, agar manusia tidak salah menafsirkan kedalaman yang mereka lewati. Dunia sering mengagumi makrifat, tetapi melewatkan proses yang melahirkannya. Jika para wali membuka perjalanan batinnya, manusia mungkin akan menganggapnya luar biasa. Namun pada saat yang sama akan salah memahami. Mereka akan terpukau oleh kisah, bukan oleh pelajaran. Mereka akan mengidolakan penderitaan, bukan memahami hikmah di baliknya. Padahal luka para wali bukan untuk dijadikan legenda. Ia adalah proses pembersihan diri yang sangat pribadi. Para wali menjaga keheningan itu agar perjalanan mereka tetap suci dari komentar dan tafsir manusia yang tidak mengerti. Dalam kesunyian, mereka melatih hati untuk tidak mencari persetujuan siapapun. Luka-luka itu ditempa menjadi kearifan, dan kearifan itu berubah menjadi cahaya yang lembut. Namun cahaya ini hanya dapat lahir ketika luka-luka itu ditutup rapat dari mata dunia. Jika dunia melihatnya, mungkin dunia akan mencoba menilai, memuji, atau bahkan meniru sesuatu yang tidak dapat ditiru. Para wali menjaga rahasia ini agar tidak ada salah paham yang lahir dari ketidaktahuan. Mereka tahu bahwa kedalaman rohani bukan sesuatu yang bisa diajarkan layaknya ilmu biasa. Ia harus dialami, bukan diceritakan. Pada akhirnya, para wali menyembunyikan diri karena perjalanan mereka bukan untuk disaksikan, tetapi untuk dijalani. Luka yang mereka simpan adalah bunga-bunga liar yang tumbuh di jalan terjal menuju Allah. Indah hanya bagi mereka yang mengerti, tetapi bisa melukai mereka yang tidak siap. Mereka memilih sunyi karena sunyi menjaga kemurnian hubungan mereka dengan Tuhan, dan menjaga manusia agar tidak tersesat oleh romantisasi penderitaan rohani. Dalam kesunyian itulah para wali menemukan kekuatan sejati, dan dari kesunyian itu pula mereka membagikan cahaya tanpa pernah menyingkap asalnya.
Bab 5. Ilmu yang tidak boleh dijatuhkan ke tangan yang salah. Ada ilmu yang diturunkan hanya kepada hati-hati tertentu. Ilmu yang tidak dapat dibukukan, tidak dapat dijelaskan dengan bahasa biasa, dan tidak dapat diberikan kepada siapapun hanya karena ia memintanya. Para wali mengetahui betapa beratnya amanah ini. Ilmu tersebut seperti pedang bermata dua. Bila jatuh ke tangan yang jernih, ia menjadi cahaya, tetapi bila jatuh ke tangan yang gelap, ia berubah menjadi alat kebanggaan, bahkan kehancuran. Karena itu para wali menjaga dirinya, sembari menjaga ilmu itu dari manusia yang belum siap menanggung risikonya. Mereka menyembunyikan bukan karena sombong, tetapi karena memahami bahaya bagi jiwa-jiwa yang masih dikuasai ego. Jika manusia melihat sedikit saja dari kedalaman ilmu para wali, mereka mungkin akan memaksakan diri untuk memahaminya tanpa melalui pembersihan hati yang seharusnya. Padahal ilmu batin bukan sekadar wawasan, ia adalah perubahan diri. Banyak orang mengira bahwa mereka dapat mencapai tingkat para wali hanya dengan membaca atau mendengar, tanpa menyadari bahwa hakikat ilmu itu hanya terbuka bagi mereka yang sanggup menanggung kehancuran ego secara total. Para wali pernah menyaksikan bagaimana ilmu dapat menjadi fitnah ketika diberikan pada jiwa yang belum matang. Karena itu, mereka lebih memilih menyembunyikan diri daripada membiarkan orang menyentuh sesuatu yang bisa merusak dirinya sendiri. Tidak semua permintaan manusia untuk mengenal hakikat adalah permintaan yang lahir dari ketulusan. Ada yang memintanya untuk mencari keunggulan, ada yang mencarinya karena ingin dihormati, dan ada pula yang mencarinya karena ingin merasa lebih suci dari orang lain. Para wali bisa melihat niat seperti itu dari kejauhan, sebab hati yang kotor selalu meninggalkan bayangan gelap yang mudah terbaca bagi mereka yang telah dibersihkan oleh Allah. Demi menghindari fitnah dan bahaya, mereka menjauh dari sorotan, bahkan dari mereka yang datang dengan wajah penuh permohonan. Sebab tidak semua yang datang itu siap, dan tidak semua yang meminta itu layak menerima. Ilmu hakikat tidak boleh dipamerkan, karena ketika ia menjadi tontonan, ia kehilangan kesuciannya. Para wali tahu bahwa ilmu itu hanya bernilai ketika mengikuti adab, bukan ambisi. Mereka menyembunyikan diri, bukan untuk menghilang, tetapi untuk memastikan bahwa siapapun yang akhirnya menemui mereka adalah orang-orang yang telah dibimbing Allah, bukan karena rasa penasaran semata. Sebab perjumpaan dengan seorang wali tidak pernah terjadi secara kebetulan. Ia adalah takdir yang telah diatur bagi jiwa-jiwa yang siap menerima perubahan besar dalam dirinya. Pada akhirnya, penyembunyian para wali adalah bentuk penjagaan terhadap sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Amanah ilmu Allah yang tidak boleh dipermainkan. Ilmu itu harus tetap suci, tetap tajam, dan tetap berada di tangan yang benar. Mereka memahami bahwa dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang pandai berbicara tentang hakikat, tetapi lebih banyak hati yang mampu hidup dalam kejujuran dan kesadaran. Maka mereka memilih diam, memilih samar, dan memilih tidak dikenal, agar ilmu itu tetap berada pada orbit yang ditentukan oleh Allah, bukan oleh keinginan manusia. Dalam penyembunyian itulah, ilmu itu tetap hidup, tetap bercahaya, dan tetap hanya diberikan kepada mereka yang telah benar-benar siap. Bab 6. Mereka menjauh agar tidak menghalangi takdir Allah pada manusia. Di balik setiap langkah manusia, ada takdir yang sedang menuntunnya perlahan menuju pengenalan diri dan pengenalan kepada Allah. Para wali memahami hal ini dengan sangat dalam, bahwa setiap manusia memiliki jalur khusus, sebuah jalan yang harus ia lalui sendiri, tanpa ditopang oleh kekaguman kepada sosok manapun. Jika para wali menampakkan diri, banyak manusia akan berhenti di tengah perjalanan, terpukau oleh kehadiran sang wali, lalu menjadikan mereka rute cepat menuju Tuhan. Padahal perjalanan ruhani tidak boleh dipotong, tidak boleh disingkat, dan tidak boleh diganti dengan ketergantungan kepada makhluk, betapapun sucinya makhluk itu. Maka para wali memilih menjauh agar manusia tidak tersesat oleh jalan pintas yang hanya tampak mudah, tetapi sejatinya mematikan proses pendewasaan jiwa. Ada kehendak Allah yang bekerja dalam setiap kegagalan, dalam setiap air mata, dalam setiap kebingungan batin yang dialami manusia. Jika para wali terlalu sering menampakkan diri,
manusia mungkin akan meminta panduan untuk setiap hal kecil, hingga akhirnya kehilangan kemampuan untuk mendengar petunjuk Allah dari dalam dirinya sendiri. Para wali tahu bahwa kebergantungan semacam ini akan mencuri pelajaran berharga yang seharusnya diperoleh melalui pergulatan pribadi. Maka mereka menahan diri, membiarkan manusia belajar, tersandung, bangkit kembali, dan menemukan Allah bukan melalui kata-kata mereka, tapi melalui pengalaman yang membentuk iman sejati. Terkadang, manusia tidak melihat bahwa kesulitan yang Allah berikan justru merupakan jalan terdekat menujunya. Namun apabila seorang wali hadir dan menenangkan setiap gelombang ujian, maka manusia akan kehilangan rasa tawakal yang seharusnya tumbuh. Para wali memahami bahwa kehadiran mereka yang terlalu jelas dapat mengganggu interaksi antara hamba dan Tuhannya. Mereka tidak ingin menjadi dinding yang menghalangi, tidak ingin menjadi bahu yang terlalu sering dipakai bersandar, karena kedekatan seperti itu bisa menutup pintu tarbiyah ilahiyah. Maka mereka memilih samar, hadir dalam bentuk doa yang tak terdengar, bukan dalam penampakan yang mencuri proses. Dalam diam, para wali memperhatikan bagaimana setiap jiwa dituntun Allah dengan cara yang unik. Mereka tahu bahwa ada jiwa yang membutuhkan kesendirian untuk pecah, ada yang perlu diuji hingga remuk, dan ada pula yang harus dibiarkan berjalan tanpa pegangan agar menemukan kekuatan batinnya sendiri. Bila para wali terlalu dekat, manusia akan bergantung pada nasihat mereka, bukan pada ilham yang Allah sisipkan di hati melalui perjalanan hidupnya. Karena itu para wali menjadi seperti angin, terasa namun tak terlihat, hadir namun tak mengganggu jalannya takdir. Akhirnya penyembunyian para wali adalah bentuk adab tertinggi mereka kepada Allah. Mereka tidak ingin mengambil peran Tuhan dalam kehidupan manusia. Mereka tidak ingin diposisikan sebagai penentu, pembuka jalan, atau penyelamat. Mereka tahu bahwa setiap jiwa harus merasakan sendiri bagaimana Allah menuntunnya, menguatkannya, dan memanggilnya menuju cahaya. Para wali hanya ingin menjadi bayang-bayang yang lewat, memastikan manusia berjalan menuju Allah tanpa berhenti pada sosok manapun. Dengan sembunyi itulah mereka menjaga kemurnian hubungan antara hamba dan Tuhannya, agar tidak ada tirai yang menghalangi kecuali tirai yang Allah sendiri telah tetapkan. Bab 7, sunyi yang menyingkapkan wajah sebenarnya, diri. Sunyi bukanlah hilangnya suara, bukan pula ruang kosong tanpa gerak. Sunyi adalah keadaan ketika seluruh hiruk pikuk batin, seluruh desir keinginan, seluruh tuntutan ego berhenti menguasai kesadaran. Di titik ini, manusia tidak lagi mencari sesuatu di luar dirinya. Ia tidak lagi mengejar kedudukan, penghormatan, perhatian, bahkan pahala sekalipun. Ia hanya kembali pada dirinya yang paling asli. Kesadaran yang tidak memiliki bentuk, tidak memiliki nama, tidak memiliki identitas apapun. Ketika sunyi itu mulai terasa, seseorang seperti melihat dua wajah dalam dirinya. Wajah pertama adalah wajah palsu, penuh ketakutan, keinginan, penilaian, dan bayangan-bayangan tentang siapa aku seharusnya. Wajah inilah yang selama bertahun-tahun mengendalikan hidup, membentuk berbagai drama mental, membangun dinding-dinding ketidakpuasan. Namun di balik wajah pertama, itulah terdapat wajah kedua, wajah diri sejati, yang sejak awal tidak pernah ternodai oleh apapun. Ia tidak berisik, tidak menuntut, tidak menyuruh, tidak membandingkan, ia hanya ada. Ia adalah saksi diam yang tidak berubah, sekalipun seluruh dunia berubah. Dalam sunyi yang mendalam, seseorang menyadari bahwa hidupnya selama ini lebih sering dikendalikan oleh wajah palsu itu. Setiap emosi muncul dari sana. Setiap marah, tersinggung, takut kehilangan, merasa kurang, semua berasal dari bayangan identitas yang ia anggap sebagai dirinya. Tapi ketika ia tinggal lebih lama dalam sunyi, wajah palsu itu mulai melemah. Ia tidak lagi menjerit, tidak lagi menuntut pembenaran, tidak lagi ingin memegang kendali. Dan pada detik inilah seseorang mulai memasuki wilayah yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dirinya menyaksikan dirinya. Diri yang menyaksikan itulah kesadaran sejati. Ia melihat bahwa selama ini manusia tidak hidup sebagai kesadaran, melainkan sebagai reaksi. Begitu dipuji, ia mengembang. Begitu dihina, ia merosot. Begitu kehilangan, ia panik. Begitu mendapat sesuatu, ia merasa kuat. Semua gejolak itu bukanlah diri sejati,
melainkan turbulensi bayangan. Sunyi mengikis semuanya, sampai yang tersisa hanya keberadaan murni tanpa bentuk. Ketika seseorang mulai mengenali keberadaan murni ini, ia menemukan ketenangan yang selama ini dicari manusia di luar, melalui harta, pasangan, status, pencapaian, rutinitas ibadah yang tidak disertai kesadaran. Padahal seluruh ketenangan itu sudah ada dalam dirinya sejak awal. Hanya saja, wajah palsu terlalu berisik hingga ia tidak bisa melihat siapa dirinya sebenarnya. Masuk ke dalam sunyi bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan menyadari dari mana dunia batin itu muncul. Sunyi itulah pintu bagi seseorang untuk kembali pada asalnya. Kesadaran yang tidak terikat bentuk, yang menjadi sumber ketenangan, petunjuk, dan kejernihan batin. Di titik ini, seseorang mulai paham bahwa perjalanan spiritual bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi untuk kembali menjadi diri sejati sebelum dunia mengajarinya tentang ketakutan, ambisi, dan peran-peran palsu. Sunyi bukan tujuan. Sunyi adalah jalan untuk menemukan wajah yang paling jernih, wajah diri yang sesungguhnya. Bab 8, ketika ego mulai mereda dan aku mulai pudar. Ada satu fase dalam perjalanan batin yang tidak bisa dilewati oleh siapapun. Fase ketika aku yang selama ini dikira pusat, segalanya mulai kehilangan kekuatannya. Pada awalnya, ini terasa aneh, bahkan menakutkan, sebab selama hidup manusia telah dididik untuk memperkuat aku. Aku yang harus dipuji, aku yang harus dihormati, aku yang harus dimenangkan, aku yang harus benar. Semua yang terjadi dalam hidup menjadi seperti pertarungan tak terlihat untuk mempertahankan keberadaan aku ini. Namun begitu seseorang memasuki wilayah kesadaran yang lebih dalam, ia mulai melihat sesuatu yang menggetarkan. Ternyata aku itu tidak pernah benar-benar ada. Ia hanya gumpalan pikiran, kumpulan memori, serpihan pengalaman, dan reaksi emosional yang dibungkus dalam satu nama. Ego selama ini berdiri di atas sesuatu yang rapuh, lalu dengan segala ketakutan berusaha terus mempertahankan dirinya. Ketika seseorang mulai diam, mulai hadir, mulai menyaksikan tanpa menghakimi, ego menjadi gelisah. Ia merasa tidak diperhatikan, tidak diberi panggung, tidak diikuti. Di saat seperti ini, seseorang akan merasakan pergolakan batin. Munculnya rasa tidak nyaman, tiba-tiba mudah tersinggung, munculnya bisikan halus yang memancing reaksi. Itu adalah tanda bahwa ego sedang berusaha kembali mengambil alih. Tetapi ketika seseorang tetap berada dalam kesadaran, tetap hadir sebagai saksi, perlahan ego mulai kehilangan cengkeramannya. Bukan karena diperangi, tetapi karena tidak diberi energi. Ego hidup dari reaksi. Ketika reaksi berhenti, ia meredup. Dan ketika ego mereda, seseorang mengalami salah satu pelepasan terbesar dalam hidup. Ia tidak lagi merasa harus menjadi seseorang. Beban untuk tampil kuat, terlihat benar, dianggap baik, semua itu luruh begitu saja. Yang tersisa hanya keberadaan yang tenang, sederhana, apa adanya. Pada titik ini, seseorang mulai memahami bahwa yang selama ini terasa berat bukanlah hidup, melainkan aku yang menanggung hidup itu. Hidup pada dasarnya mengalir, tetapi ego selalu ingin mengarahkan arusnya, mengendalikannya, mempercepat atau memperlambatnya. Ketika aku mulai pudar, arus itu terasa begitu lembut dan alami. Tidak ada lagi ketegangan antara yang diinginkan dan yang terjadi. Seseorang berada dalam keadaan menerima, bukan pasrah tanpa daya, tetapi menerima dari kesadaran bahwa segala sesuatu memiliki tempatnya. Ketika ego mereda, cahaya batin yang lama tersembunyi mulai tampak. Di titik ini, seseorang merasakan kebebasan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Bebas dari keharusan menjadi sesuatu, bebas dari ketakutan kehilangan, bebas dari keinginan untuk diakui. Diri yang sejati tidak membutuhkan semua itu. Ia hanya hadir, menyaksikan, dan mengalir bersama kehidupan. Dan pada saat aku itu benar-benar pudar, seseorang justru merasakan keberadaan yang paling utuh. Ia menemukan dirinya bukan sebagai sosok terpisah, tetapi sebagai bagian dari kesadaran yang lebih luas, menyatu dengan segala gerak semesta. Inilah kebangkitan batin yang selama ini dicari oleh para pencari jalan.
Inilah kemerdekaan sejati, ketika yang palsu runtuh dan yang hakiki kembali memegang kendali. Bab 9, Rahasia Ilham yang turun di antara kesunyian. Ada satu momen dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai merasakan bahwa ada bisikan halus yang tidak berasal dari pikirannya sendiri, namun juga bukan suara yang datang dari luar. Ia muncul di antara jeda-jeda keheningan, di antara ruang-ruang kosong ketika pikiran tidak sedang memaksa, tidak sedang menuntut, tidak sedang membangun cerita. Ilham ini turun bukan kepada orang yang sibuk dengan dirinya, tetapi kepada diri yang telah tenang, yang telah selesai dengan kegaduhan batin. Seperti air yang jernih hanya dapat memantulkan cahaya ketika tidak keruh, demikian pula hati yang bening mulai mampu menangkap pesan-pesan halus yang berasal dari sisi terdalam keberadaan. Ilham bukan sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang menghampiri ketika hati telah siap menerima. Banyak yang mencari-carinya, memaksanya datang, atau menganggapnya sebagai karunia yang hanya dimiliki para wali. Padahal ilham adalah sesuatu yang selalu mengalir, tetapi kebanyakan manusia tidak mampu mendengarnya karena telinga batinnya terlalu dipenuhi oleh suara keinginan, ketakutan, dan kebisingan pikiran. Ketika seseorang belajar diam dengan benar, diam yang tidak hanya mematikan mulut tetapi juga mengistirahatkan gelombang pikiran, ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih halus daripada logika yang berbicara. Ia tidak berbentuk kata-kata, namun membawa pemahaman. Ia tidak muncul sebagai suara, namun mengendap sebagai pengetahuan yang terasa benar tanpa perlu diperdebatkan. Pada tahap ini seseorang mulai memahami bahwa ilham bukan datang dari luar dirinya, melainkan dari wilayah batin yang selama ini tertutup oleh lapisan ego dan keakuan. Seperti pintu yang selama ini terkunci, kini perlahan terbuka ketika beban-beban batin dilepaskan. Dalam keadaan ini, seseorang bisa mendapati dirinya tiba-tiba mengetahui sesuatu tanpa pernah memikirkannya, atau merasakan petunjuk halus tentang arah yang harus diambil tanpa melalui pertimbangan panjang. Namun wali-wali Allah menyembunyikan diri justru pada titik ini, karena mereka tahu bahwa ilham bukan sesuatu yang boleh diumbar atau dijadikan alat untuk mengangkat diri. Ilham harus dijaga, sebagaimana rahasia dijaga oleh orang yang dipercaya. Semakin seseorang membicarakan keistimewaan batinnya, semakin pudar cahaya yang sebenarnya hendak dipelihara. Itulah sebabnya para wali memilih bungkam, membiarkan cahaya bekerja dalam diam, tanpa perlu menyebutkan dari mana cahaya itu datang. Bagi mereka, ilham adalah amanah, bukan tampilan spiritual. Ia adalah penunjuk jalan yang diberikan Allah kepada hati yang telah berserah total, bukan hadiah untuk pameran rohani. Pada akhirnya, mereka yang benar-benar mengerti tidak akan sibuk bercerita bahwa dirinya mendapat ilham, karena ia tahu bahwa ilham itu bukan miliknya. Ia hanya lewat, mampir, menyampaikan pesan, lalu kembali kepada sumbernya. Dan orang yang telah mencapai kedalaman ini tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Ia hanya bersyukur karena hatinya diberi kesempatan untuk menjadi jendela kecil yang memantulkan cahaya dari Yang Maha Sempurna. Bab 10. Kembali tanpa jejak, hilang dalam cahaya yang satu. Pada akhirnya, perjalanan para wali selalu berujung pada satu titik yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Titik ketika mereka kembali tanpa benar-benar pergi dan hilang tanpa benar-benar lenyap. Mereka tetap ada di tengah manusia, tetap berjalan di bumi, namun keberadaan mereka tidak lagi terikat oleh keinginan untuk dikenal atau dilihat. Mereka telah melalui lapisan-lapisan keakuan, menembus kabut ego, meluruhkan segala identitas yang selama ini mengikat manusia pada dunia. Kini diri mereka menjadi bening, sejernih cahaya yang tidak punya bentuk, namun mampu menerangi apa saja yang disentuhnya. Hilangnya mereka bukan hilang secara fisik, tetapi hilang dari kebutuhan untuk menonjolkan diri. Mereka tidak lagi menganggap penting bagaimana dunia memandang, membicarakan, bahkan melupakan mereka. Bagi para wali, dilupakan oleh manusia adalah kemerdekaan batin, sebab mereka tidak sedang mencari tempat di hati makhluk. Mereka hanya ingin menjadi cermin kecil bagi cahaya Allah, dan cermin tidak pernah meminta siapapun untuk memujinya. Justru semakin tidak terlihat, semakin sempurna ia memantulkan cahaya yang bukan miliknya.
Di tahap ini seseorang akan melihat bahwa para wali tidak pernah berusaha mempengaruhi dunia. Mereka hanya hadir dan kehadiran mereka sendiri sudah bekerja sebagai rahmat. Seperti angin yang tidak dapat digenggam namun membawa kesejukan, pengaruh para wali mengalir tanpa suara, tanpa klaim, tanpa tanda-tanda lahiriah yang mudah diukur. Mereka tidak lagi bertindak dari keinginan, tetapi dari arus kehendak ilahi yang mengalir melalui mereka. Inilah yang membuat mereka tampak seolah menyembunyikan diri, padahal yang sebenarnya tersembunyi adalah aku, mereka, bukan wujudnya. Semakin dalam seseorang tenggelam ke dalam kesadaran tauhid, semakin ia menyadari bahwa tidak ada lagi ruang bagi dua, tidak ada ruang bagi diri dan Allah sekaligus. Maka para wali melepaskan diri, membiarkan Allah menjadi satu-satunya yang tampak dalam pandangan batin mereka. Ketika seseorang sampai pada titik ini, dunia luar kehilangan genggamannya. Tidak ada lagi yang perlu dicari, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan, tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Dan karena mereka telah terbebas dari semua itu, mereka menjadi manusia paling tenang yang berjalan di bumi ini. Ketenangan para wali bukan tenang yang dibuat-buat, tetapi ketenangan dari seseorang yang telah melihat hakikat segala sesuatu, bahwa tidak ada satupun kejadian yang berada di luar genggaman Allah. Dalam kesadaran ini, mereka hidup seperti air yang selalu menemukan jalannya, mengalir tanpa memaksa, hadir tanpa menuntut, dan ketika datang saatnya untuk menghilang, mereka melakukannya dengan cara paling lembut, tidak meninggalkan jejak yang mencolok, tidak mencari ingatan yang harus dikenang, tidak memperjuangkan nama yang harus ditinggalkan. Mereka pergi sebagaimana mereka datang, sunyi, bersih, dan pasrah kepada Yang Maha Mengatur. Itulah sebabnya para wali tampak tersembunyi, bukan karena mereka bersembunyi, tetapi karena mereka telah menyatu dengan cahaya yang tidak mencari sorotan. Mereka hilang dalam pandangan manusia, namun justru semakin nyata dalam pandangan Allah. Dan itulah kemenangan tertinggi seorang hamba, tidak menjadi sesuatu di hadapan dunia, tetapi sepenuhnya hadir di hadapannya. Terima kasih telah menyertai perjalanan batin yang sunyi ini. Semoga setiap kata yang singgah membuka sedikit ruang di dalam hatimu untuk merasakan kehadiran Allah yang selalu dekat. Meski sering luput kita sadari, ingatlah, cahaya itu tidak pernah pergi, hanya menunggu kita melambat dan kembali menyadarinya. Jika hatimu terasa tenang malam ini, pertahankanlah. Jika hatimu masih gelisah, peluklah. Semua yang datang adalah bagian dari panggilannya. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, tetaplah menjaga keheningan di dalam dirimu, karena di sanalah rahasia paling halus tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.